Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. Dulu ya. Iya. Anak-anak kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya anak-anak sudah pada makan belum? Sudah mandi? Sudah. Coba tepuk pramuka 2 kali. Ya, sip, mantul dah. Nah, hari ini ada anak-anak pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, biar semangat. Mana semangat paginya? Semangat. Pagi. Tetap semangat. Allah. Semangat. Ulangi lagi. Semangat. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Iya. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasa berdoa dulu ya. Ibu minta tolong kepada Devlin. Devlin mana ya, Devlin? Nah, ayo Devlin, disiapkan dulu sebelum mulai belajar. Ayo berdoa dulu. Belum kan, bapak itu nyetendornya kamu ya. Ayo Devlin, silahkan dipimpin dulu. Mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Devlin. Sebelumnya, Ibu sudah mengirim absen kepada grup WA sama Mama. Nanti di situ absennya diisi ya di sini di Google Form. Nanti Mama yang ngetik di WA. Kemudian, nih seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Semuanya nyanyi ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo kita nyanyi sama ya. Semuanya nyanyi sama ya. Kan suaranya? Pencet tadi sama meja. Nyanyi sama-sama ya. kasih.
Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih. Minggu kemarin kita di kelas belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Perkalian. Apa lagi? Tumbuhan. Pembagian. Apa lagi? Makhluk hidup. Tumbuhan. Apa lagi? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Ayo, apa lagi? Masih ingat tidak? Yang kemarin yang sebagai ayah Beni, sebagai ibu Beni, sebagai Beni itu siapa? Masih ingat tidak? Nah, itu namanya bermain apa? Nah, bagus. Bermain peran. Kemarin ada yang jadi Beni, ada yang jadi ayahnya Beni, dan jadi ibunya Beni. Baik. Setelah itu, coba nih tebak-tebakan. Katanya sudah belajar perkalian kan? Coba nih Ibu tanya. 3 kali 5 sama dengan berapa? Ayo. 15. Aduh, pintarnya anak hebat. Selanjutnya 2 dikali 7 sama dengan, ayo. 14. Waduh, mantap. Selanjutnya nih Ibu tanya lagi, katanya sudah belajar tentang pembagian. 15 dibagi berapa ya? Dibagi 3 deh. Berapa 15 bagi 3? 5. Oh iya, bagus. 5. Kemudian nih, 12 dibagi 4 sama dengan 3. pinter sih. Berarti anak-anak sudah hafal. Jangan lupa ya, perkalian 1, 2, 3 sampai 10 kita hafal lagi nanti ya, dilanjutkan. Oke, selanjutnya nih. Hari ini nih kita akan mempelajari tentang menyayangi tumbuhan. Di rumah punya tumbuhan, punya tanaman? Punya. Nah, nanti anak-anak nih bisa menganalisis langkah-langkah merawat tumbuhan. Bagaimana ya merawat tumbuhan yang baik, supaya tumbuhannya hidup dengan bagus, supaya bunga-bunganya selalu ada. Kemudian setelah menentukan langkah-langkahnya, anak-anak nanti tanya jawab sama mama tentang wawancara langkah-langkah merawat tumbuhan. Nanti Ibu tanya 1 sesi tanya jawab ya, anak-anak nanti siap untuk menjawab. Oke? Oke, coba tepuk semangat. Ya, jadi kita harus semangat. Nah, Ibu tanya nih, di sini ada tanaman hias gantung. Nah, ini tempat bunganya, tempat tanamannya dibuat dari apa ya tempatnya? Botol. Oh iya, botol. Kemudian apa yang bagian mana yang dilubangi ini botolnya? Tengahnya. Oh iya, ini bagian tengahnya. Jadi kalau ada botol bekas nih di rumah, anak-anak suka habis beli minuman Fanta, apalagi Coca-Cola, ya, minum Aqua. Nah, nanti jika tidak digunakan lagi nih bisa dimanfaatkan untuk membuat tanaman hias. Nanti digantung. Di rumah siapa yang punya tanaman hias gantung? Ada yang udah punya belum? Belum. Iya, nanti kita buat ya di sekolah, membuat tanaman hias gantung. Aquanya, botolnya bisa jadi. Iya, nanti ditentukan lagi ya. Lagi di kelas, nanti kita buat tanaman hias gantung. Nanti kita tempel-tempel digantung di kelas ya. Kemudian nih Ibu tanya yang ini. Wah, ini mah botolnya cantik ya, bagus-bagus. Botolnya bagus-bagus nih. Diapain ini, dikasih apa ini botolnya kok bisa cantik begini warnanya ya? Kasih apa? Iya, dikasih warna, dikasih cat, bagus. Jadi ini botolnya supaya bagus tampilannya, supaya indah dilihat. Nah, jadi botolnya dikasih cat. Catnya bisa warna-warni nih, ada apa saja nih warnanya? Coba dilihat.
Merah. Ah, Merah, biru, putih. apa lagi? Pink. Iya, coba ibu tanya nih, yang kuning ada berapa? Ayo, yang kuning. Orang gambar mana? 1, 2, 3, 4. Bagus. Kalau yang pink ada berapa yang pink? 4. Nah, iya, yang pink juga ada 4. Kemudian nih, ada lagi tanaman hias gantung dari botol. Kalau yang ini, bagian mana yang dipotong ya? Bawahnya, bagus. Jadi bawahnya, nih, bawahnya dipotong. Kemudian dikasih tanah, dikasih pupuk, kemudian dikasih tanaman, kemudian dikasih tali. Jadi deh tanaman hias gantung. Bisa ya nanti buatnya ya? Iya. Baik. Siapa yang tahu cara membuat tanaman hias gantung dari botol? Ayo, siapa yang tahu? Nih, di sini minggu yang lalu kita bermain peran sebagai Beni, Ayah Beni, dan Ibu Beni. Sekarang kita bermain peran lagi, tapi sebagai Lani dan Siti. Nah, siapa yang mau menjadi Lani? Siapa? Alif. Alif mau sebagai apa, Alif? Lani. Alif Lani. Sitinya siapa yang mau? Bu. Siapa? Ya. Oh, Amria. Iya, boleh. Jadi kita bermain peran dulu ya. Lani itu Alif dan Sitinya itu Amri Safik. Ayo dimulai dari Lani, berarti dimulai dari Alif. Silakan Alif dibaca. Siti, ayo kita membuat pot gantung Ya. tanaman ini sepertinya tumbuh baru. Ya, bagus. Kemudian Siti. Kemudian tanam-tanaman itu potnya sudah tidak cukup. Ya, lanjut Lani. Tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Bagus. Ayo lanjut Siti. Segera buat pot gantung itu apa saja yang dibutuhkan. Ayo Lani. Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu, pipi, tali, dan tanaman. Lanjut Siti. Ayo Siti, lalu Bagaimana cara membuatnya? ya Lani lanjut. Yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Kemudian Siti. Ayo Siti lanjut. Baik, setelah itu Lanjut lagi Lani. buat tempat lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol, pelan-pelan rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga dapat isi botol. Kemudian Lani. Siti. Ya, lanjutkan Lani. Masukkanlah tali plastik ke dalam lubang gantung menggunakan paku di
tutup kiat Ini. tangan kayu pipi. Ayo Siti, lanjut. Untuk membuat Iya, jadi tepuk tangan dulu nih buat Alif dan Amri yang sudah tergerak sebagai Siti dan Lani. Ibu tanya nih, Siti dan Lani rencana mau membuat apa ya? pot gantung. Iya, pot gantung. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan oleh Lani dan Siti? Botol plastik bakar, tanah, kayu pipi, dan tanaman. Cakep. Kemudian langkah pertamanya. Cakep. Di langkah pertama setelah dapat botolnya, kemudian apa yang dilakukan? Langkah yang pertama. Nah, bagus. Bagian bawah botol dipotong, kemudian direkatkan tinta. Nah, bagus. Setelah bagian botolnya dipotong, kemudian diapakan lagi nih botolnya? Buat empat lubang di bagian perangkat ini bagian yang diletakkan dalam botol dalam plastik pabrikan dan barakan tanaman seluruh bagian botol. Kemudian Iya, itu buat 4 lubang di bagian perangkat itu buat apa ya lubangnya? gantung tali. Nah, pintar, bagus. Buat menggantungkan tali. Jadi nanti si talinya itu dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang ada 4, diperekatkan, kemudian nanti digantung. Nah, cakep. Jadi sudah ada bayangan ya, nanti kita buat tanaman hias gantung. Ini dia tanaman hias gantung ala Lani dan Siti. Tuh, jadi langkah yang pertama nih, gambarnya dipotong dulu kan botolnya. Kemudian setelah itu dilubangkan, dibagi lubang. Setelah itu dimasukkan apa ini? Pupuk, bagus, pupuk dan pasir. Setelah itu dimasukkan tanamannya dan dimasukkan talinya. Kemudian jadi deh tanaman hias gantung. Bisa digantung di dinding. Di mana lagi? Di halaman depan, ya kan? Nah, nanti di sini nih. Nanti Ibu ada 5 soal nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dijawabnya nanti setelah pembelajaran sudah selesai ya. Nanti Ibu kirim linknya ke grup WA. Nanti jadi anak-anak tinggal mengetik di HP, tidak usah ditulis lagi. Jadi nanti ngetik di HP. Soalnya ada 5, kemudian dijawab, lalu dikirim ke Ibu. Nah, masih semangat? Masih semangat? Nah, yalah. Kita itu dulu, apa namanya? Breaking dulu nih, supaya tangannya tidak kaku ya. Semuanya kita joget ya. Ayo, 1 nih. Ayo, semuanya ya.
Tepuk tangan. Sudah ini belum keluarnya keringetnya. Jadi walaupun tadi pagi tidak senam, kita sudah berputar tangannya supaya sehat ya. Selanjutnya kita simak video tentang merawat tumbuhan. Ya, sebelum diputar ini video merawat tumbuhan Ibu tanya. Anak-anak sudah tahu bagaimana merawat tumbuhan? Yang pertama, apa saja itu? Menyiram. Menyiramnya, terus apa lagi? Memberi pupuk, apa lagi? Disiram. Disiramnya, terus apa lagi? Oh iya, Disiram memotong tumbuhan. Iya nih. Selain itu masih banyak lagi langkah-langkah merawat tumbuhan. Yuk, mau ditonton nggak videonya? Oke, disimak ya videonya. Oke, disimak dulu. Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Memanfaatkan tanaman dan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat tanaman atau tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Kita simak langkah yang pertama. Oke teman-teman, Miss Imas jelaskan satu persatu ya. Nah, cara merawat tanaman atau tumbuhan dengan baik. Yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman dapat dilakukan di pagi atau malam hari. Lalu siram tanaman secara merata. Dan siram tanaman dengan air secukupnya, lalu hindari menyiram terlalu basah dan menyebabkan genangan air. Coba Atika dibaca langkah merawat tumbuhan yang pertama apa saja Atika? Melakukan penyiraman secara teratur. Bagaimana itu cara melakukan penyiramannya? Yang pertama dilakukan setiap kapan? Penyiraman dilakukan malam hari. Kemudian apalagi langkah yang keduanya? Ya, kemudian Siram tanaman dengan air. nah, iya bagus. Jadi jika kita menyiram tanaman, tidak hanya daunnya saja yang dibasahin. Jadi dari mulai daun, batang sampai ke akarnya juga kita siram ya. Jangan cuma ditetes-tetesin. Kalau cuma ditetes-tetesin nanti tidak tumbuh tumbuhannya. Kemudian langkah yang kedua, yuk kita simak lagi. Cara yang kedua yaitu memberikan sinar matahari secukupnya. Sayuran dan buah-buahan membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari secara langsung. Lalu, kalau tanaman hias memerlukan 3-4 jam sinar matahari secara langsung dan kak matahari secara. Nah, langkah yang kedua apa katanya? Memberikan matahari. Boleh tidak menyimpan tanamannya di dalam rumah? Boleh tidak? Iya, tidak boleh ya. Nanti tidak kena sinar matahari. Kemudian, apalagi tanaman hias membutuhkan berapa jam katanya kena sinar mataharinya? 3-4 jam. Kalau tumbuhan kaktus berapa jam membutuhkannya? 2 jam. 2 jam. Anak-anak tahu tumbuhan kaktus? Pintar. Nanti kalau belum tahu nanti besok ibu kasih tahu deh macam-macam tumbuhan kaktus ya. Kemudian langkah yang ketiga kita simak lagi. Cara yang ketiga yaitu memberikan pupuk. Hindari pupuk kimia. Para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan menggunakan pupuk yang berasal dari sisa kotoran hewan dan lain-lain. Yang ketiga apa katanya? Hindari Pupuk itu terbuat dari apa ya? Ada yang tahu? tanah.
Nah, dari tanah, dari sampah-sampah tuh tanahnya, iya dari kotoran hewan itu namanya pupuk hewani. Kemudian jangan lupa tuh, jadi selain disiram juga dikasih pupuk. Kemudian langkah selanjutnya kita simak lagi. Yang keempat, menyemprotnya dengan cairan anti hama atau disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Nah, selain disiram juga, tanaman disemprotkan cairan anti hama supaya apa coba? Ayo. Ada hama. Oh iya, supaya tidak digigit ulat, apalagi supaya tidak digigit ulat, kemudian disinfektan tuh kayak kemarin waktu kena COVID 2019 di rumah kita disemprotkan disinfektannya supaya tidak ada kuman, sama tumbuhan juga diberi disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Jadi tidak boleh banyak ya. Kalau misalnya banyak ya nanti mati juga tumbuhannya. Jadi secukupnya. Kemudian langkah kelima. Cara yang kelima yaitu memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman seperti nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Nah, selain pupuk, tanaman juga diberikan apa katanya? Memberikan seperti nutrisi. Magnesium, iya. Seperti layaknya manusia. Manusia tidak hanya makan nasi saja, tapi juga ditambahkan dengan lauk-lauk. Apalagi yang 4 sari masuk itu sayur-mayurnya, apalagi buah-buahan, apalagi susu. Nah, begitu juga sama ini apa namanya tumbuhan juga sama. Selain diberikan pupuk, sama juga diberikan nutrisi tambahan supaya tumbuhnya lebih bagus. Selanjutnya kita simak lagi. Cara yang keenam yaitu tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Nah, tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan. Jadi batang-batangnya yang sudah panjang tuh, yang sudah besar, yang tumbuh tinggi ke atas, tidak tidak sebebasnya dipotong. Jadi ada batas-batasannya. Jika dipotong sekian panjangnya, jadi tidak semua dikikis ya untuk pemotongannya. Kemudian selanjutnya. Cara yang ketujuh yaitu memotong bagian tanaman yang sudah kering atau sudah mati. Apa supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Nah, langkah ketujuh apa? Bagian tanaman yang kering. Nah, iya. Biasanya kan di tanaman kita tuh ada ya daun-daun yang sudah layu. Pernah ngeliat? Nah, jadi daun-daun yang sudah layu itu kita ambil, kita dibersihkan, kemudian kita buang ke tempat sampah supaya tidak mengganggu daun-daun yang masih hijau atau mungkin dengan tanaman yang di sebelahnya masih hidup, jadi tidak mengganggu dengan tanaman yang sudah mati. Jadi tanaman yang sudah mati dan layu itu kita buang ya. Kemudian langkah ke-8. Langkah selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah dengan cara secara rutin mengganti media tanam. Selanjutnya yang ke-8 apa? Menjaga kualitas tanah. Jadi tempatnya itu kayak misalnya di pot nih. Kita pertama menanam di pot bunga. Jika tanamannya sudah tumbuh besar, nah kita dipindahkan ke tanah yang agak luas. Kalau tetap di pot nanti kesempitan tanamannya, ya kan? Seperti anak-anak. Kalau bajunya sudah tidak muat, masih dipakai apa tidak? Iya. Jadi anak-anak juga sama. Kalau bajunya sudah tidak muat, bajunya udah kecil, nah pasti diganti sama mama. Begitu juga sama tanaman. Kemudian cara yang ke-9 yaitu mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Nah,
yang ke-9 apa? Coba baca. Jadi apa ya? Iya. Maksudnya apa ya ini? Siapa yang tahu? Mengontrol suhu dan kelembaban di sekitar tanaman. Siapa yang tahu nih maksudnya apa? Anak-anak pernah melihat pohon durian? Pohon durian itu adanya di mana? Di kebun, di daerah Mancak di sana. Seandainya nih pohon durian ditanam di rumah depan Alif, kira-kira tumbuh nggak ya? Tumbuh, tapi tanamannya yang luas. Kemudian kebun teh, tahu kebun teh? Tahu. Ada di mana kebun teh itu? Di ada di Bandung. Nah, kebun teh itu ada di Bandung. Jika ditanam di Cilegon, tidak akan tumbuh karena di Cilegon mah hawanya panas ya. Jadi kalau misalnya ini tumbuhannya tanaman yang dingin, itu ditanam di tempat yang suhunya dingin. Kalau tanamannya cocok di cuaca yang panas, ya berarti ditanam di cuaca yang panas. Kemudian selanjutnya langkah ke-10. Cara yang ke-10 yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu hindari tumpukan sampah di sekeliling tanaman, buang sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Nah, yang ke-10 coba siapa yang mau baca? Nah, baca semua deh. 10 menjaga menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Jangan sampai di sekeliling tanaman kita itu ada tumpukan sampah ya, nanti tidak cantik dilihatnya. Kemudian langkah ke-11. Yang ke-11 yaitu jauhkan tanaman dari sumber sirkulasi udara. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman tersebut di sekitar AC atau pendingin ruangan, karena dapat membuat daun tanaman tersebut cepat kering. Katanya tuh kalau tanaman disimpan di dalam rumah, jangan ditempatkan di sekitar AC. Tuh, apa katanya nanti dapat membuat daun tanaman menjadi cepat kering. Kemudian langkah ke-12. Cara yang ke-12 yaitu rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu, lalu menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Nah, seperti ini. Anak-anak kalau bulan puasa suka makan bonteng. Nah, iya, bonteng itu adanya di bulan puasa. Jika tidak ada di bulan puasa, bonteng tidak akan tumbuh. Jadi ini menanam tanamannya yang berbeda di musim berikutnya. Jadi setelah bulan puasa sudah selesai, ya bonteng tidak ditanam lagi oleh petani. Kemudian selanjutnya langkah ke-13. Nah, selanjutnya cara yang ke-13 yaitu memangkas rumput liar di sekitar tanaman, karena rumput liar di sekitar tanaman juga akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Kemudian langkah selanjutnya. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah merawat tanaman merupakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali terlebih dahulu jenis tanaman yang akan kita pelihara ya, tanaman tersebut. Nah, jadi sebelum kita merawat tanaman, kita kenali dulu tanamannya supaya tidak salah cara merawatnya. Kemudian anak-anak kemarin Ibu sudah bagikan kan tugas LKPD-nya? Udah. Nah, di sini ada kolom siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Di samping anak-anak ada mama. Iya, Ibu kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk bertanya kepada Mama tentang cara merawat tanaman. Tanamannya boleh bebas, boleh tanaman hias gantung, boleh tanaman yang ada di pot bunga, boleh apa saja. Bisa Ibu kasih waktu ya. Ayo, silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai nanti Ibu panggil lagi. Yuk sambil dengar lagunya. Ayo, tanya dulu sama Mama ya.
Udah selesai? Sudah. Coba nih Ibu tanya Alif. Mana Alif? Acungkan tangannya Alif. Nah, coba Alif bagian pertama tentang siapa? Apa pertanyaannya Alif? Mana Alif? Siapa yang berkewajiban merawat tanaman di rumah? Iya, siapa yang berkewajiban merawat tanaman di rumah? Cakep. Siapa jawabannya? Setiap anggota keluarga. Nah, bagus. Kemudian Atika coba tentang siapa? Buat pertanyaannya Atika. Kita yang harus merawat tanaman dengan baik. Ya, siapa jawabannya? Kita semua. Nah, bagus. Kemudian Kira Aisyah. Ayo dibaca tentang siapa? Saya menanam tanaman saya. Siapa jawabannya? Terus apa jawabannya? Ya. Ya, kemudian juga tabu. Hanum, mana Hanum? Mana Hanum? Ayo tentang siapa? Masih tentang siapa? Ayo Hanum baca. Soal yang pertama tentang siapa? Oh, Hanum nggak ada. Kisha, ayo Kaisa. Kaisa, ayo tentang siapa? Masih nomor Siapa satu. saja yang bertugas semua merawat tanaman? Oh, siapa yang bertugas merawat tanaman? Siapa jawabannya? Semua orang. Nah, bagus. Kemudian, soal yang kedua. Devlin, baca Devlin. Yang apa, Bu? Yang nomor 2 nih, yang tentang apa? Apa makanan tanaman? Apa makanan tanaman? Apa makanan tanaman jawabannya? Pupuk. Pupuk, bagus. Alvin, apa? Coba, apa yang udah ditulis? Soalnya. Diberi apa? Ditulisnya sama jawabannya supaya tanaman subur. Apa yang dilakukan jika buat tanaman subur apa? Jawabannya. Diberi pupuk. Nah, bagus. Aisyah. Nomor 2 Aisyah. Coba nih Aisyah. Coba sama tidak nih tanya jawabnya. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tanaman? Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat media? Apa jawabannya Aisyah? Botol plastik bekas, pita, Iya, jadi apa yang dibuat untuk membuat tanaman gantung tadi ya, botol bekas kali. Kemudian nomor 3, kapan? Kapan siapa tadi yang belum jawab ya, yang kebagian? Ibu tunjuk deh, Rizal. Nomor 3 Rizal, ayo baca. Kapan? Ini yang dibaca. Kapan waktu menyiram tanaman? Kapan waktu menyiram tanaman? Cakep. Kapan jawabannya? Pada sore hari. Iya, bagus. Kemudian, punya siapa nih Ibu mau tanya? Punya jawaban Alif. Ayo punya Alif yang tentang kapan? Coba dibaca. Kapan tanaman perlu disiram air? Jawabannya? Waktu terbaik menyiram tanaman di pagi hari. Nah, bagus. Kemudian Atika. Nomor 3 Atika kapan? Kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan? Jawabannya? Kita harus menyiram tanaman. Nah, cakep. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Di mana? Siapa ya? Ibu tunjuk. Amri Safik deh. Di mana apa? Ayo, bikin soal tentang di mana. Amri Safik sudah belum? Di mana? Belum. Hanum, sudah belum yang soal tentang di mana? Sudah, Bu. Ya, coba dibaca pintar, Nong. Di manakah letak yang baik untuk menyimpan tanaman agar tumbuh subur? Nah, di mana jawabannya?
Di tempat yang bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ah, cakep. Punya Devlin. Coba baca Devlin yang di mana? Di mana tumbuhan ditanam. Iya, di mana tumbuhan ditanam? Di mana katanya? Di pot yang bisa Di pot yang besar. Bagus. Kemudian, nih Ibu tanya lagi punya Kira. Di mana? Coba punya Kira apa soalnya? di mana biasanya tanaman ditanam. Nah, di mana jawabannya? Di pot. Di pot. Kemudian selanjutnya mengapa? Nah, mengapa Ibu tanya nih siapa yang belum kebagian ya? Kaisha. Oh, Amri. Coba Amri bagaimana? Mengapa? Mengapa? Pertanyaannya coba dibaca. Harus merawat tanaman. Mengapa kita harus merawat tanaman? Kenapa jawabannya? Apa? Yo, mengapa kita harus merawat tanaman? Biar halaman terlihat indah. Nah, biar tanaman terlihat indah. Kemudian punya Kaisya. Coba Ibu mau tahu punya Kaisya. Mengapa bunga ini bisa tumbuh subur? Mengapa bunganya bisa tumbuh subur katanya? Karena aku merawatnya. Oh iya, karena dirawatnya. Punya Atika, mengapa? Mengapa tanaman harus dirawat dengan baik agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan subur? Ya, cakep-cakep nih. Kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, nih soal yang paling terakhir nih, bagaimana? Punya siapa ya? Punya Cung, coba. Cung. Ayo, punya siapa? Alif. Oh, Kaisya, Ali. Kaisya dulu deh, bagaimana Kaisya? Bagaimana cara kamu merawatnya? Jawabannya bagaimana cara merawatnya? Dengan kita memberi pupuk dan juga menyiramnya. Ya, kemudian punya siapa ya? Punya Amri Safik. Nah, bagus. Bagaimana? Apa katanya soalnya? Bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar? Bagaimana jawabannya? Memberi pupuk dan menyiramnya. Nah, bagus. Coba Ibu tanya lagi nih. Punya Devlin. Ayo punya Devlin. Bagaimana cara menanam? Bagaimana coba cara menanamnya? Memberi pupuk dan menyiramnya. Ah, bagus. Jadi semuanya sudah dilakukan tanya jawab sama siapa? Sama mama atau sama ayah? Sama mama. Sudah ucapkan terima kasih sama mama? Belum. Ucapkan terima kasih dulu sama mama. Ya, bilang mama terima kasih ya. Gitu. Ayo bilang dulu sama mama, jangan lupa. Ucapkan terima kasih sama mama yang sudah membantu anak-anak melakukan kegiatan merawat tanaman. Sudah ucap terima kasih sama mama? Sudah. Nah, selanjutnya nih. Jadi dari tadi jam 9 sampai jam 10 kita belajar tentang apa ya? Masih ingat tidak? Merawat tumbuhan. Merawat tumbuhan. Apa lagi? Ada apa lagi? Memberi pupuk. Memberi pupuk. Memberi pupuk. Terus apa lagi? Masih ingat tidak? Mencabut tanaman liar. Mencabut tanaman liar, menyiramnya. Terus apa lagi? Cara menyiram tanaman. Nah, iya. Terus apa lagi? Cara membuat pot. Iya. Coba Ibu tunjuknya satu-satu, jangan main keroyokan. Coba nih, jawab Kaisya. Kaisya, ayo dijawab nih, kesimpulan apa pelajaran hari ini? Harus merawatnya dengan baik. Kemudian, apa lagi? Cara memberi pupuk. Ya, apa lagi? Begitu nutrisi, bagus.
Nah, cakep. Kemudian Ibu tanya nih laki-lakinya siapa ya yang mau jawab? Sebelum Ibu tunjuk ada yang mau jawab? Ayo Alif. Coba Alif deh. Alif, menyiram tanaman sebaiknya dilakukan pada kapan? Di pagi hari. Nah, cakep. Kemudian nih Ibu tanya nih sama Aisyah. Aisyah mana ya Aisyah? Nah, Aisyah apa yang dilakukan jika tanaman di sekitar kita bertumbuh pohon-pohon yang tidak berbunga, yang sudah panjang? Diapakan Aisyah tumbuhannya? Dicabut. Nah, dicabut, pintar. Setelah itu apa lagi? Setelah dicabut, dibuang kemana? Dibuang ke tempat Sampah. Nah, siapa nih mukanya yang seperti ini? Senang tidak pelajaran hari ini? Senang? Ada yang merasa sedih tidak? Tidak, masa. Kemudian, siapa yang merasa bahagia hari ini? Ya, kemudian ada yang merasa lelah nggak tidak hari ini? Tidak. Ayo coba tepuk senyumnya masih ingat? Coba tepuk senyum. Ayo bagaimana? Paling mudah adalah Mana senyumnya? Kok tidak senyum? Ulangi lagi. Tepuk senyum. paling mudah adalah Senyum. Iya. Tepuk hebat. Ayo. Tunjukkan lagi nih. Ya. Supaya anak-anak tetap semangat. Mantap. Nggak ada yang nanya nih sama Bu Guru nih. Nggak ada. Masa satu pun nggak ada yang nanya. Udah hebat nih sudah pada bisa. Nanti dilanjutkan lagi. Mau lagi ice breaking-nya? Ya, udah ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Nanti kita Senin belajar Zoom lagi. Nah, kenapa? Enggak, kita diubah hari Senin ya. Iya, nanti Senin kita Zoom lagi, bertemu lagi. Ayo sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Tadi siapa yang memimpin doanya? Devlin. Berarti Devlin lagi. Ayo Devlin ditutup pembelajaran kita hari ini. Mari teman-teman kita berdoa penutupan. Mulai. Doa mulai. Doa selesai. Iya, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat anak-anak. Dan jangan lupa setelah kita mengetahui tentang perawat tumbuhan, kita mulai praktek ya. Kenapa Amri? Apanya? Praktek apa? Ya, nanti di kelas kita akan membuat praktek membuat tanaman hias gantung. Nanti hari apa ya? Maunya hari apa? Hari Seninnya daring apa masuk, Bu? Oh, hari Senin. Nanti aja hari Sabtu aja ya. Kalau nggak hari Jumat boleh. Nanti kita buat tanaman hias gantung. Mau per kelompok apa mau sendiri dibuatnya? Kelompok.
Kenapa harus kelompok? Nanti dia aja Bu, kelompok masuk. Oh gitu, ya sudah. Nanti kocok aja ya, kan di kelas kita punya kocokan tuh. Nanti kita buat nama-nama kelompoknya. Kelompoknya saya. Iya, nanti kan dikocok di kelas ada tuh kocokan nama-nama. Kelompok Nanti ya kita Bu. kocok namanya baik. Hari apa Bu? Nanti hari Selasa, kalau tidak Rabu ya. Ya, Jadinya hari Senin Bu. ya, kelompok Senin boleh. Sendiri aja Bu. Ya, nanti dikondisikan lagi di kelas ya. Nah, sekarang waktunya Senin sekolah pada Bu. ya nanti diumumin lagi. Ya, nanti Ibu WA ke grup Mama. Nanti dilihat grup di WA Mama ya. Baik, berdoa sudah di tangan buat semuanya. ada